Tengku Tambilor, Hajah Herawati, selamat datang. Kesalahan tidak mempunyai keluputan, maka dengan kerendahan hati kami meminta maaf yang seluruh jajaran panitia, baik di masing-masing bidang ataupun masing-masing seksi. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Perlu para للدين سرور بيومه وازدياد مرحبا بك مرحبا بك يا محمد مرحبا بك مرحبا يا إله العالم في غديك Nabi Muhammad ya Rasulullah marhaba bil baitil thayyib ala Ahmad bahril kiram Di Buyut Tambi biasanya kita rame-rame, kita nurut ke pemerintah. Yang kasihan para kiai, para mubalik 2 tahun nggak boleh ceramah keluar, sehingga cicilan mobil nggak kebayar. Kalau saya anggota DPR, Bu, nggak ada yang ngundang ceramah pun gaji tetap ngalir. Bapak Ibu, kata guru saya, kalau kita ingin Quran terus jadi obat dan rahmat, maka tiap di ujung ayat Al-Quran sambut dengan doa. Iki doa nih bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nuron Nur, Nawwir qulubana binuril Quran, wa ya Mudabbiral umur, dabbir umurana bitadbiril Quran, wa ya Syafiyas sudur, washfi' maradana bisyifa'il Quran. Tapi saya keliling Kiai, dengerin orang amin itu nggak ada yang sama, Bu. Ada yang begini, waladhdallin amin, keselak. Ana maning kebalikannya, waladhdallin amin. Yang nyebelin itu kalau ngimamin terawih, waladhdallin, makmum nih pada meneng kabeh, imamnya nengok, nebe jawab min. Padahal amin itu isim fi'il amar bimana istajib, yang antara a dan min itu panjang pendeknya harus sama. Waladhdallin. Kalau jamaah aminnya sama, maka malaikat rahmat akan bareng-bareng menurunkan rahmat kepada kita semuanya. Nah, makanya waktu ziarah barusan saya mendapatkan doa itu ibu-ibu di makam Buyut Tambi. Saya kalau dengan Gus Dur ziarah, Gus Dur berdoa itu tiba-tiba dari atas puruk kayak hujan ternyata ada keris.
Atau dari bawah tiba-tiba saya disuruh ngambil, keluarlah batu akik. Termasuk ini nih, batu akik ini Pak Kuwu, kalau mau nih saya lelang. Ibu-ibu, saya punya pesantren namanya Al Mizan Wanajaya, pesantren 2 kata Kang Jamroni. Tiba-tiba ketika Beko sedang garuk, Beko berhenti. Saya bilang, "Berhenti Beko, itu pasti ada makam lama." Di sini nggak ada apa-apa. Ternyata betul ada makam lama yang nggak tahu orang siapa. Saya bilang, "Panggil, kita baca Al-Quran." Maka keluarlah dari dalam makam itu. Orang nggak percaya. Saya bilang, "Saya percaya kok." Nggih boten? Siapapun yang datang ke makam Buyut Tambi ini dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan barakah, kita bertawasul dengan kemuliaannya dan orang berdoa, maka Allah akan memberikan apa yang ia minta. Amin. Saya Ramadan kemarin umroh ke Mekah, ziarah ke makam Rasulullah Madinah. Beres umroh, saya jalan ke Spanyol. Dari Spanyol saya balik lagi ke Mekah. Kebetulan Haji Akbar. Kalau Bapak Ibu datang hari ini ke Mekah, ada yang berbeda. Di bawah Muhammad bin Salman, putra mahkota itu, sesuatu yang dulu dilarang, hari ini malah dianjurkan. Misalnya di Madinah ada 6 sumur baru yang diyakini adalah sumur yang pernah dihampiri oleh beberapa nabi, pernah didoakan oleh Rasul dan lain sebagainya. Saya punya sahabat namanya Ustadz Basalamah, Muhammad Basalamah. Kebetulan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bilang, "Ustadz, ada apa ini?" Dia bilang, "Iya Pak Maman, saya disuruh nyari hadis-hadisnya, asar sejarahnya, dan mereka meyakini bahwa kalau di Buyut Tambi di sini ada balong, ada sumur tempat wudhunya, maka air dimanapun yang dikunjungi banyak orang, air itu menurut Profesor Dr. Masaru Emoto, banyu niku ibu-ibu akan mencerminkan dari doa-doa yang kita miliki. Makanya jangan menyepelekan air yang ada di makam-makam keramat." Saya punya ijazah namanya mandi roso ala Sunan Kalijogo. Doane nganggo bahasa Jawa. Niat ingsun adus ngadusi badan sekujur. Mau saya ijazahkan, Pak? Nanti saya mandiin semuanya ibu-ibu, supaya kalau Bapak punya istri yang cerewet, insya Allah jadi tidak cerewet. Kalau ibu punya suami medit, insya Allah jadi tidak medit. Ada di sini yang istrinya cerewet? Dengerin bapak-bapak, kalau kita punya istri cerewet, bawel, tapi kita sabar, dijamin siapapun suami yang sabar punya istri yang cerewet, di akhirat nanti tidak akan disiksa oleh Allah, karena sudah tersiksa di alam dunia. Bapak Ibu, makanya doa itu menjadi sangat penting. Saya ingin menggambarkan doa itu aja dulu. Pertama, doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi. Nabi Ibrahim berada di tahun 2229 sebelum Masehi. Lalu beliaulah yang mendirikan Ka'bah setelah kehancurannya. Didirikan seperti yang kita lihat hari ini. Ka'bah menjadi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Beres membangun Ka'bah dengan Ismail, dia berdoa, dan doa poin ketiganya itu adalah Rabbana wab'as fihim rasulah. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah masyarakat ini rasulah, seorang rasul minhum dari mereka.
keturunanku. Rasulullah lahir tahun 570 dan wafat tanggal 8 Juni tahun 632. Bayangkan dari 2229 sebelum Masehi ke 57 Masehi, ada 2500 tahun doa Ibrahim baru diijabah. Maka kalau hari ini kita senang ziarah di Buyut Tambi, berbondong-bondong dari Subang, dari Indramayu, bahkan dari Jakarta, kita di sini mendapatkan barokahnya. Kalau ada yang ngomong, Kang Maman, isun gue bulak balik ziarah, isun gue bulak balik sholat duha, tapi tetap bayar miskin, hutang tetap akeh. Ibu-ibu Nabi Ibrahim itu diijabah 2500 tahun kemudian. Ibu baru sholat duha 2 minggu, wah sudah pingin diijabah. Saya tanya, Bu kok rajin duha? Enggak Kang Maman, kula niku rajin duha, make bulan harap buka arisan Kang. Dikocok arisan sing metu arane tetangga. Semenjak itu berhenti sholat duha. Bapak-bapak, kita berdoa, yakinkan doa kita akan diijabah. Ada yang langsung diijabah seketika, ada yang diijabahnya nanti untuk anak cucu, ada yang nanti di akhirat. Sing penting berdoa. Kewajiban kita hanya berdoa. Ada doa yang langsung diijabah. Kula dua pengalaman, Bu. Punya nenek umur 80 tahun pingin umroh, padahal di sini udah sakit-sakitan. Saya bilang, ya Allah Mbah, engkau nek umroh ngerepoti baik. Terbalik, ketika dia di Mekah justru sehat, lebih sehat dari saya yang muda. Dia tawaf kencengnya minta ampun, saya baru 4, dia sudah 6. Tapi hilang. Akhirnya rong dino hilang bakulat. Saya bingung, ya Allah, nenek saya kemana? Ingat kata guru saya, kalau kita punya saudara sedang umroh atau sedang haji hilang, jangan dulu lapor, tapi langsung lapor kepada Allah. Saya tawaf sunat sambil baca, innallazi faradu alaikal qur'an la raduka ila ma'ad. Saya keluar lewat Babu Salam, pas saya tengok Mbah kula lagi selonjoran, persis wong Tambi baku. Kalau ngaji itu lihat nyantainya minta ampun, sing selonjoran, kursi 50 diisi 20 orang, satu didodoki, satu selonjoran sikil. Saya rangkul nenek saya, Mbak kemana saja 2 hari? Dia bilang, ya dodok bae nang kene man. Siapa yang memberi makan? Allah allazi at'amahum min ju'. Nggak ada yang ganggu, nggak ada. Wa amanahum min. Dia langsung bilang, nih Kang Maman, saya walaupun hilang ada yang ngasih duit 1000 real. Saya bilang alhamdulillah, mudah-mudahan hilang maning rong minggu. Itu doa yang langsung ijabah langsung. Dai kekasih-kekasih Allah, masalihul umam, lentera-lentera kehidupan. Kalau saya hari ini memberikan servis untuk motornya agar berdakwah di jalan Allah, saya berharap agama Allah ini terus bercahaya. Dan saya berharap anak cucu saya ada yang bisa jadi ulama dan jadi kiai. Hanya doa tukang bengkel tabarruk. Ayah saya hafal Quran, putri saya nomor 1 hafal Quran, saya cucunya bolak-balik naik haji tiap tahun, umrohnya setahun bisa 3-5 kali. Bukan karena saya hebat, karena bapak saya hebat, kakek saya wong bengkel. Maka kalau bapak ibu nyumbang gedang, nyumbang jeruk, nyumbang duit, nyumbang tenaga untuk acara seperti ini di Karamati Mbak Buyut Tambi, insya Allah anak putune bakal jadi wong sugih, anak putune bakal jadi wong terkenal, anak putune bakal digampangnya rizki lan jodoh. Saya sering bilang Bapak, kenapa saya tiba-tiba bersahabat dengan Gus Dur?
pada Gus Dur seorang wali. Saya tiba-tiba begitu dekat. Saya tanya Gus Dur, Pak, kenapa saya bisa dekat dengan Bapak? Kata Gus Dur, Kang Maman sih nggak tahu ya. Dulu waktu ayah saya meninggal, saya kebetulan ini supir, ini ajudan, ini saya, ini ayah saya. Pas di Cimindi tabrakan hari Jumat ketika itu, meninggallah ayah saya. Ribuan orang, jutaan orang menangisi Kiai Wahid Hasyim. Terus apa hubungannya dengan saya, Pak? Dia bilang, Anda nggak tahu siapa yang mengundang ayah saya ceramah ke Sumedang? Itu kakekmu dari jalur ibu. Kakek saya memang orang Sumedang, ibu-ibu. Turunan saya dari Tasikmalaya, dari ibu. Salah satu kakek saya dari pinggir namanya Kiai Jenderal Mustafa, pahlawan nasional. Makanya saya lagi mengusung Mbah Abbas Buntet, lagi mengusung Kiai Amin Babakan Ciwaringin, lagi mengusung Mbah Khalil Bangkalan untuk menjadi pahlawan nasional. Nenek saya dari ibu itu dibunuh oleh Jepang saat ketika sedang sujud sholat subuh demi Indonesia. Nah Bapak Ibu kalau ditanya, Bu, kenapa Ibu mau urunan? Kenapa Ibu bikin apa tadi kue itu, Pak? Kue mochi, apa maning? Lemper, bogasari, oh nagasari, wis macem-macem. Kang Jamroni bilang, Kang Maman ayo dimakan. Saya bilang nggak usah, bawain aja ke kardus. Dari tadi panitia kayaknya tenang-tenang aja ini. Kalau saya untuk santri, Bu, Ibu, itu doa orang tuh. Ada lagi doa yang nanti di akhirat, anak wong pingin naik haji, tetapi karena haji itu lama, nunggunya ada yang sampai 40 tahun. Kita perjuangkan habis-habisan, Mbak. Makanya kenapa harus milih santri jadi DPR seperti saya. Kemarin itu, kalau tidak ada santri jadi DPR RI, sudah diputuskan harga naik haji, tiba-tiba Arab Saudi minta 1,5 triliun. Ada yang pernah lihat duit 1,5 triliun? Kayaknya di tempat ini cuma saya, ibu-ibu. Pernah berdiri di sebuah bangunan, di mana di bangunan itu ada 52 triliun. Saya ceramah di BI, Bank Indonesia. Beres ceramah, saya tanya, di mana sih tempatnya duit? Banker namanya. Ternyata gedenya sama dengan payon ini kali 12. Saya masuk, ibu-ibu, duit pertama di banker pertama, duit wis lecek sing bulak-balik manjang kutange mbok-mbok. Yang kedua, banker kedua, duit masih halus. Makanya ada doanya itu, supaya diberi duit sing halus-halus, bacalah, ya Allah ya Kudus paringi kula duit sing halus. Apalagi bawa duitnya. Saya mau gini, tadinya mau sombong ke wong kambing. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli. Kalau yang panjang ada sholawat nariyah atau sholawat yang namanya sholawat li khamsatu. Sarang-sarang nggih, shollu ala Nabi Muhammad. Li khamsatun fi biha haral waba hatiman al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Saat terjadi bencana, kita punya 5 jiwa yang menuntun hidup ini
dengan cahaya dan cinta. Sarang li khamsatun Al-Mustafa Al-Mustafa Nabi kita Muhammad kekasih mulia Al-Murtadha singa Allah Ali samudranya hikmah Hasan Hussein cucu Rasul figur solih dan berani Fatimah Zahra putri Nabi bidadari surgawi Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha Waktu Siti Fatimah meninggal, Bapak Ibu, yang menggotong mayitnya itu Sayyidina Ali suaminya, Abu Zar sahabat Rasul, lalu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sampai ke makam, Abu Zar bicara kepada kubur. Dia bilang, ya kubur, hei kubur, atadri, apakah engkau tahu siapa yang jikna biha, yang aku bawa bersama kami ini? Kata Abu Zar, ingat kubur, hati-hati. Inilah Fatimah, putri Rasulullah. Inilah Fatimah yang menjadi istri dari Sayyidina Ali dan menjadi ibu dari Sayyidina Hasan dan Husain. Dari Sayyidina Hasan lahirlah Zaid al-Aghlab. Dari Sayyidina Husain lahirlah Zainal Abidin as-Sajjad. Dan 27 juta para habaib, ulama-ulama yang membawa Islam. Tiba-tiba dari kuburan ada yang ngomong, Bu. Kata kuburan itu, saya ini bukan tempat orang yang membangga-banggakan nasab. Saya ini bukan tempat orang-orang yang membanggakan kekayaan dan pangkat. Saya ini hanya tempat bagi orang-orang yang membawa kesolehan. Bayangkan untuk seorang Fatimah Zahra yang begitu mulia aja kuburan begitu, apalagi kita. Ya Allah, mudah-mudahan anak kita soleh, Bu. Coba kalau anak kita tidak soleh, bapaknya udah ditanya sama anaknya, Pak, kenapa Pak? Ya Allah, Cung, bapakku Pak mati. Saya Pak, oh Cung mati saya Pak. Sebelum bapak mati, biar aku persembahkan lagu terakhir buat bapak. Bapaknya mau mati, anaknya nyanyi kumat maning, kumat maning. Akhirnya bapaknya mati, ceklek. Innalillahi wa inna ilaihi. Terbujur kaku bapaknya, nggak ada yang memandikan. Kemana tetangganya? Kata tetangganya, ojo diadusi, wong sombong. Acara di Keramatan BW ora nyumbang apa-apa, pingine ngerusuhi we panitia. Di mana saudaranya? Nggak ada. Akhirnya yang ngadusi tetangganya, aran-aran tetangga
tetangga iku wong sing paling ngerti kelakuan kita. Ibu, tidak ada yang lebih sakit kecuali kematian. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, satu tetes air ke badan mayit itu dirasakan oleh mayit ibarat besi panas yang ditobroskan ke badan. Ini tetangga suruh ngadusi badannya, boro-boro hati-hati malah dikesek-kesek. Mati iraku, aman tambi. Akhirnya dibungkus, dibawa kerandanya oleh para pemuda. Melayu minta ampun, galinya jerok, setelah itu diinjak-injak. Ditanya sama kiai, "Cung, iraku, ya Allah, ngubure wong sugi kok semangatnya minta ampun, upah gede ya?" Duduk upah gede tapi balas dendam. Sayyidina Muhammadin al-mahbubi ala mana wa bihi salafus salih wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi, khususan sultanil awliya Qutbir Rabbani Sayyid Samadani wa Hakatun Nurani Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyid Syekh Abi Hasan Asyadli wa a'immatus sufiyatil muhaqqiqin min jami' ahli turuqil mu'tar an-nahdiyah, khususan awliya tis'afil jawi, khususan sultanil awliya Syekh Syarif Hidayatillah Sultan Mahmud, usul khas Jamil Arwah al-Muqaddasah fi buyut tambihan. Khususan ila sebutkan nama ayah dan ibu kita masing-masing. Walinaili maqasidina wa muradina. Sebutkan keinginan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maj'al jam'atan hada jam'an marhuma. Syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب لي عليه. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من روح جبريل المتين. اللهم صل على محمد يا رب اللهم اهدنا طريق المستقيم
طريق الأنبياء والمرسلين اللهم صل يا رب صل اللهم 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 اهدنا طريق المستقيم طريق العلماء والعاملين اللهم menjadikan kami disulitkan mendapatkan rizki dan ditimpa musibah berkali-kali. Rabbana ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, solehkan anak cucu kami, muliakan keturunan kami. Jangan ada satupun di antara anak-anak kami yang durhaka, yang berani melawan kepada kami kedua orang tuanya. Seperti memudahkan kami hadir ke tempat ini, mudahkan rezeki jamaah ini, permudahlah seluruh usaha kami, pertanian kami, perdagangan kami, beri semuanya kesempatan naik haji ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Nabi Allah ya qurrata ayun. Khudh biyadina qad daqat hilatuna adrikna. Ya Rasul, bila ada di tengah-tengah kami seseorang yang sedang menghadapi masalah keluarga, permudahlah masalahnya. Jadikan keluarganya mawaddah warahmah sakin. Bila ada di tengah-tengah kami seseorang yang menghadapi persoalan yang rumit, maka keluarkan dari persoalan ini ya Rabb. Jauhkan kami dari hutang yang membelit, jauhkan kami dari orang sombong takabur yang iri dengki pada kami, jauhkan dari orang-orang yang mencoba menghancurkan kami. Kami tidak tahu kapan malakul maut akan menjemput kami. Apakah ini pertemuan kami terakhir? Kami berkumpul dengan berkahnya Mbah Buyut Tambi ini. Berikan kami umur yang barokah, umur yang dipakai ibadah, umur yang dipakai berbuat kebaikan. Dan seandainya kematian menjemput kami, maka wafatkan kami dengan membawa iman, wafatkan kami dengan membawa Islam, wafatkan kami dengan membawa husnul khatimah, wafatkan kami dengan memegang ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma ya qabilat taubat.